Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Ibadah saat ini juga merupakan ibadah penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Leona Huai. Selamat beribadah. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah kita saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Tuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia, hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pemimpin yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam Mazmur 136 pada ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah nas pemimpin, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita.
Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, sampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Demikian akan berita anugerah berdasarkan firman Tuhan ini. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. seperti tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Karena itu
yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Mazmur 136. Kitab Mazmur 136 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dari Mazmur 136 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-26. Dan ketika kita telah mempersiapkan akan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersatu teduh. Alkitab telah terbuka di hadapan kami. Kami akan membaca dan kami akan merenungkannya. Kiranya Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan penjelasan hamba-Mu, kami ditolong untuk mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami sepekan yang akan datang. Hamba-Mu yang dengan segala keterbatasannya Bapa perlengkapi dia untuk memperkatakan firman-Mu yang sungguh tiada terbatas itu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini
dari kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracuh, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan mencapakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucapkan syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, membacakan Mazmur 136 ini membuat saya teringat pada sebuah lagu yang terdapat dalam Gita Bakti 243 berjudul Kasih Setia Tuhan. Lagu yang syairnya digubah oleh, saya biasa memanggilnya Om Gary Irot, ya.
lagu ini merupakan sebuah refleksi iman dari seorang Gary Irot tentang kasih setia Tuhan. Walaupun ketika saya tanyakan kepada Om Gary, Om, apa sih yang melatar belakangi pemikiran ketika Om menggubah akan syair lagu ini? Om Gary katakan kepada saya bahwa dia tidak lagi terlalu ingat apa yang latar belakang peristiwa apa yang membuat dia menuliskan akan syair lagu ini. Tetapi yang dia ingat bahwa lagu itu lahir dari sebuah pertanyaan dasar, apa yang telah saya buat untuk mengungkapkan syukur pada Tuhan akan kasih setianya dalam hidup saya. Ya. Jadi pertanyaan itu, apa yang telah saya buat sebagai ungkapan syukur atas kasih setia yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saya, menjadi sebuah pertanyaan yang membuat dia berefleksi atas semua perjalanan hidupnya. Dan lagu itu digubah musiknya oleh teman-teman tim kerja Gita Bakti 2019. Nah, lagu ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mengungkapkan akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Kasih setia Tuhan itu menjadi penghibur dan kekuatan dalam pergumulan dan keyakinan akan keabadian dari kasih setia itu pun tampak dalam lagu Gita Bakti 243 itu. Sebuah hasil dari perenungan akan kasih setia Tuhan itu jugalah yang Ibu Bapak Saudara dan saya bisa jumpai dalam Mazmur 136 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam buku tafsiran kitab Mazmur untuk jilid 71 pasal 73 sampai 150, Mary Claire Bart memberikan catatan awal tentang Mazmur 136 ini. Catatan awal pertama bahwa Mazmur ini merupakan suatu madah. Madah itu artinya kata-kata pujian dan dalam bentuk litani. Litani itu puisi prosa yang nada atau berisi doa, permohonan, mantra, ya, yang dituangkan dalam sebuah komposisi musik, ya, itu litani. Dan refrain bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu merupakan bagian dari tanggapan umat ketika Mazmur ini dinyanyikan dalam ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu tadi baca bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, itu refrain yang diungkapkan oleh umat ketika liturgos membacanya dalam ibadah di bait Allah. Nah, refrain itu merupakan atau seperti urat nadi yang mengungkapkan isi dan perasaan yang terkandung dalam seluruh Mazmur. Lalu catatan ketiga Bapak Ibu terkait dengan Mazmur ini, bahwa dalam tradisi Yahudi, Mazmur ini dikelompokkan dalam Halek Akbar, yang juga sering disebut, tidak tertutup kemungkinan dimasukkan dalam Halel Mesir, yang biasanya dinyanyikan pada perayaan Paskah. Ya, dan oleh para ahli dikatakan bahwa Mazmur ini digubah pada periode sesudah pembuangan. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita temukan dalam Mazmur 136 ini? Mari kita lihat bersama Bapak Ibu pada ayat pertama perikop pembacaan kita. Dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tidak dikatakan di sana bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia sudah kasih saya jabatan, kuasa, uang yang banyak, tidak ada masalah, selalu senang. Nih, dikatakan di sana bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur memberikan kepada kita alasan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan karena situasi atau kondisi tertentu dalam hidup, tapi bersyukur karena perbuatan Allah, kebaikan Allah yang ditunjukkan dalam kehidupan
manusia. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Allah itu terlihat dalam bentuk apa? Mari perhatikan pada ayat 4a sampai ayatnya yang ke-9, itu mau berbicara tentang kuasa Allah, perbuatan Allah dalam alam semesta. Bagaimana dia menata segala sesuatu di alam semesta ini untuk kehidupan umat manusia. Tapi secara khusus, perhatikan pada ayat pembacaan kita di ayat 7, ya, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertanyaannya adalah mengapa pemazmur menguraikan matahari, bulan, dan bintang? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 4a dikatakan kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Orang bisa bertanya, keajaiban seperti apa? Hidup saya susah kok, saya selalu dalam masalah kok. Saya tidak lepas dari beragam pergumulan. Keajaiban Allah yang seperti apa? Pemazmur memperlihatkan kepada kita yang sederhana, yang simpel, yang memang merupakan keajaiban Allah. Matahari di waktu siang hari, bulan dan bintang di waktu malam hari. So, pelajaran kedua buat kita Ibu Bapak Saudara, ketika saudara dan saya bertanya tentang di manakah keajaiban Allah dalam hidup saya, mulailah dari hal-hal yang sederhana, matahari, bulan dan bintang yang menerangi kehidupan kita setiap hari. Hal ketiga Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Ayat-ayat ini bicara oleh para ahli, dikatakan bahwa ini sebenarnya berasal dari pengakuan iman Israel kuno tentang perbuatan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Dimulai dari ketika Allah melakukan tindak penyelamatan membebaskan Israel dari Mesir, perbudakan di Mesir. Ya. Lalu kemudian kita melihat secara runtun diperlihatkan bagaimana Allah membebaskan mereka, bagaimana Allah menuntun mereka, bahkan sampai dengan bagaimana Allah memberikan kepada mereka tanah pusaka sebagai jaminan kehidupan bagi mereka. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Allah bertindak, keajaiban Allah terlihat dalam hidup Israel, dimulai dari pemeliharaan dan penyertaannya, pembebasannya untuk menyelamatkan umatnya dari Mesir, tetapi juga memberikan jaminan kehidupan bagi mereka melalui tanah pusaka untuk mereka. Jadi, apa yang kita lihat bahwa Allah itu, keajaiban Allah dalam sejarah sebuah umat terlihat ketika Dia membebaskan, Dia memelihara, tetapi juga ketika Dia berpegang pada janjinya, memberikan kepada mereka satu tanah sebagai milik pusaka mereka. Selanjutnya, pada ayat ke-23 sampai ayat ke-26, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian yang keempat dalam bacaan kita memperlihatkan Tuhan sebagai penyelamat dan pencipta yang setia. Di mana terletak sebagai penyelamat, kita melihat pada ayat yang ke-23 sampai ayat 24, Dia tidak membiarkan anak-anaknya bergumul sendiri. Dia bertindak untuk menyelamatkan, membebaskan mereka. Lalu, di mana terlihat Allah sebagai pencipta yang setia ada pada ayat 25. Dia memberikan roti kepada segala makhluk.
ada pemeliharaan Allah yang Dia perlihatkan dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir pemazmur menutup akan mazmurnya pada ayat 26 mengatakan, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Jadi kalau mazmur ini dibuka dengan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Dia membuka dengan mengatakan kita bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Allah, maka Dia menutup mazmur ini dengan mengatakan bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Dia menutup akan mazmurnya dengan mau mengungkapkan bahwa semua yang Dia lakukan itu adalah bukti bahwa Dia adalah penguasa halik langit dan bumi. Artinya di seluruh kehidupan manusia, Allah lah yang layak untuk dipuji, disembah, dan dipercayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, butir kehidupan apakah yang bisa kita petik sebagai perenungan untuk kita sepekan ini? Pertama, hidup ini adalah karena kasih setia Tuhan. Kita boleh ada, kita bisa ada hingga saat ini, semua karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, dalam situasi apapun dalam hidup ini, tetaplah belajar, tetaplah yakin, terus-menerus untuk melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita dan bersyukur. Ada lagu kan? Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Lagu itu mau mengatakan fokuslah pada setiap hal yang bisa kita dapat dalam hidup. Fokuslah pada apa yang saudara dan saya miliki dalam hidup. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kemampuan berkarya, kemampuan bertahan dalam menghadapi kesulitan. Semua itu adalah karena kasih setia Tuhan. Jangan fokus dengan persoalan hidup kita, tapi fokuslah kepada berkat Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Kedua, segala yang kita miliki dan dapatkan dalam hidup adalah pemberian Tuhan. Kita menerima nafas, kesehatan, kekuatan itu cuma-cuma. Ada Bapak Ibu pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gua kasih 10 juta ya Tuhan, kasih aku udara, nafas untuk sekian jam. Adakah? Tidak ada. Atau Tuhan aku kasih deh 1 M, mataharinya itu buat bersinar dari pagi sampai itu ya, sampai jam 6 ya Tuhan. Ada? Tidak ada. Semua yang kita terima adalah cuma-cuma pemberian dari Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah selalu untuk memuji Dia, menyembah Dia, dan jangan menyombongkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena yang semua yang kita terima adalah cuma-cuma karena kasih setia Tuhan. Ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya ada di dalam kesulitan dan pergumulan hidup, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan dan Dia adalah pemelihara yang setia. Tetaplah percaya pada Tuhan. Tetaplah percaya pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Jadi, apapun yang saudara dan saya mungkin hadapi dalam hidup, arahkanlah hati kita selalu pada Tuhan. Karena sesungguhnya Dia adalah penyelamat kita dan pemelihara hidup kita yang setia. Akhirnya, mengakhiri akan renungan ini, mari saya mengajak kita menyanyi dari Gita Bakti 243, baitnya yang kedua secara bersama-sama. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tentram.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon akan perenungan firman ini, mari kita kidungkan Kitab Bakti 85, bait 1 oleh kantori atau pemandu lagu, bait 2 dan 3 oleh kita secara silih ganti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih karena kami tahu, yakin, dan percaya bahwa kami ada karena kasih setia Tuhan. Kami boleh hidup hingga saat ini, berkarya hingga saat ini, menikmati setiap berkat Tuhan bukan karena jasa kami, bukan karena kebaikan kesalehan kami, tapi semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biarlah firman itu akan senantiasa menguatkan kami dalam hidup gumul juang kami, melalui beragam pengalaman yang bisa mendatangkan sukacita tetapi juga tak jarang menyebabkan duka cita. Membawa kepada kami sukacita, kebahagiaan, canda tawa, tetapi juga mengizinkan kami bergumul dengan air mata. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang kami peroleh melalui firman-Mu. Di saat pagi hari ini, kami mau mempertaruhkan hidup gumul juang kami seminggu ke depan dalam tangan kasih Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan akan selalu mengiring langkah kami, karena Engkau adalah penyelamat dan pencipta kehidupan kami yang setia. Bapa, di saat pagi hari ini kami mau berdoa, menggumuli akan saudara-saudara kasih kami yang di dalam kelemahan tubuh dan masih berproses dalam sakit mereka yang berkepanjangan. Kami berdoa untuk Bapak Fredrik Sahertian, Bapak ER Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Topan, Ibu Wilmince Kupa, Ibu Popon Simanjuntak. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup mereka, datang melawat dan menjamah. Dan biarlah dalam perizinan-Mu untuk mereka bergumul dalam sakit yang panjang Tuhan, kepada beberapa orang saudara kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya anggota keluarga mereka untuk tidak akan pernah kehilangan percaya kepadamu. Kami juga berdoa menyerahkan akan saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit saat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak juga tilik keberadaan mereka, jamah dan beri kepulihan, kesembuhan, sehingga mereka merasakan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, menyerahkan akan keluarga jemaat-Mu yang kami doakan di minggu ini, keluarga Pinski Sigar, keluarga Romani Rampengan, keluarga Yul Kori Pandairot. Kasih Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka hari demi hari. Melewati beragam gumul juang, pengalaman suka duka mereka, Tuhan tetap akan bersama dan memperlihatkan kasih setia-Mu yang tidak akan pernah berkesudahan. Kami berdoa untuk hidup persekutuan ini Bapa. Engkau berkati seluruh karya layan yang boleh kami lakukan. Bahkan Bapa, para anggota atau calon majelis jemaat tambahan dan juga calon pengurus Pelkat yang telah terpilih, biarlah Tuhan dalam proses percakapan pastoral nanti semua akan berjalan dengan baik dan kiranya nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk proses pengurusan izin prinsip Tuhan, untuk penandatanganan 90 saudara kami warga jemaat dan juga 60 warga sekitar. Bapak tolong turut campur tangan. Bahkan upaya untuk kami boleh mendapatkan dana yang kami butuhkan, memenuhi setiap kebutuhan kami, biarlah Tuhan tolong. Ketika kami juga berencana untuk melakukan beragam usaha untuk menggalang dana juga Tuhan tolong. Agar melalui semua itu kami boleh dicukupkan dan kami boleh menyelesaikan setiap kewajiban kami dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga saat ini Bapa Maha Baik menyerahkan akan kehidupan persekutuan kami, Tuhan pelihara seluruh jemaat-Mu dan biarlah kendati pun kami tidak berjumpa secara fisik, tapi kami yakin iman percaya jemaat-Mu akan terus bertumbuh dan berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami bersyukur untuk tim Komlit yang sudah terus-menerus menopang untuk dapat menyediakan video-video ibadah. Biarlah Tuhan berkati sehingga sungguh kerja keras mereka akan selalu boleh membawa berkat dalam hidup mereka hari demi hari. Kami berdoa Bapa bagi bangsa negara kami dengan beragam persoalan yang ada, termasuk ketika kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami yakin Tuhan Engkau yang jaga bangsa negara kami. Engkau yang pelihara stabilitas, keamanan, kenyamanan negara kami, bahkan stabilitas perekonomian bangsa kami. Beri hikmat bagi presiden kami dengan seluruh jajarannya. Beri hikmat juga bagi pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Segala upaya dalam memerangi COVID-19 Tuhan tolong, agar semua itu boleh membawa hasil dan kami boleh melewati pergumulan bersama ini dan kami boleh lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Pada akhirnya Bapa, semua yang sudah terlibat dalam ibadah minggu ini Tuhan Engkau berkati dan kiranya nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan serta hidup kami seminggu ke depan menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu.
Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pemutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Bidang 1, teologi dan persidangan gerejawi. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah hari Minggu PA, PT, Pelkat GP, Pelkat PKP, serta Pelkat PKB di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga Minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2020 waktu pukul 19 WIB bertempat di setiap rumah anggota jemaat. Renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link GPIB Pancoran Rahmat. 3. Ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juli 2020 pukul 19 WIB bertempat di setiap rumah anggota Pelkat GP dengan menggunakan aplikasi Google Meet. 4. Ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Juli 2020 pukul 17 WIB bertempat di setiap rumah anggota Pelkat PKP. Renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link GPIB Pancoran Rahmat. Bidang 5, pembangunan ekonomi gereja. Aksi 1000 per hari per anggota jemaat. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar jemaat Pancoran Rahmat bahwa sesuai dengan program kerja dan anggaran 2020-2021 dengan bidang prioritas pembangunan ekonomi gereja, maka akan dilaksanakan program penggalangan dana aksi 1000 per hari per anggota jemaat. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana untuk menunjang program jemaat. Dana yang terkumpul akan disimpan dalam rekening khusus dan hanya dipergunakan jika keadaan betul-betul mendesak. Adapun teknis pelaksanaannya adalah setiap hari anggota jemaat menyisihkan Rp1.000 dan pada setiap hari Minggu di minggu pertama bulan yang berjalan akan dikumpulkan ke kantor majelis jemaat atau dapat diambil oleh koster beserta dengan kolekte dan persembahan lainnya. Kegiatan ini akan dimulai pada hari Senin 8 Juni 2020 dan dana terkumpul akan dihimpun ke kantor majelis jemaat pada tanggal 5 Juni 2020. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan dukungannya, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Jalanilah pekan gumul juang kita seminggu ke depan dan yakinlah akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.